Marketeers, selamat datang di program Semarak Nusantara. Program ini Marketeers TV hadirkan khusus untuk menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Selama sebulan penuh, Marketeers TV akan menghadirkan berbagai konten untuk memperkuat kembali rasa kecintaan dan nasionalisme pada negara ini dalam program Semarak Nusantara. Aku Delia Amanda yang akan menjadi host pada hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Merdeka Creativity Campaign. Dalam perbincangan dengan narasumber, kita akan membedah strategi kampanye pemasaran selama perayaan kemerdekaan. Kalau begitu, kita langsung saja menyapa narasumber Marketeers hari ini, yaitu Senior Promotion Manager Kota Kasablanka, Agung Gunawan. Halo Mas Agung. Halo, selamat siang Mbak Delia. Apa kabar? Selamat siang Mas. Kabar baik nih Mas. Mas Agung apa kabar? Alhamdulillah baik dan tim di Kokas juga baik. Jadi mudah-mudahan semuanya baik-baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Agung telah berkenan hadir pada hari ini untuk ngobrol dan berbagi insight dengan para marketeers. Iya. Nah, tadi kan aku jelaskan sebelumnya apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu kampanye pemasaran. Dalam sebulan untuk Kota Kasablanka sendiri sebagai salah satu pusat perbelanjaan pasti sudah punya agenda nih. Dan tentunya para marketeers penasaran bagaimana Kota Kasablanka mengeset kampanye-kampanyenya serta bagaimana strateginya, khususnya di momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Nah, untuk itu kita langsung saja nih bertanya sama ahlinya, Mas Agung Gunawan. Mas Agung, kalau untuk Kota Kasablanka sendiri, bagaimana nih melihat momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini? Adakah sesuatu yang berbeda dibandingkan tahun lalu, tepatnya tahun 2020? Karena seperti yang kita ketahui, dalam 1 tahun terakhir Indonesia harus menghadapi pandemi COVID-19. Oke, sebetulnya momentumnya sangat baik sekali, apalagi memang 17 Agustus ini sudah maksudnya dari dulu pun merupakan public holiday. Jadi memang mungkin 17 Agustus ini menjadi kesempatan para customer yang Kota Kasablanka untuk bisa berbelanja during the weekday. Waktu di tahun 2020 sebetulnya kondisinya sama dengan tahun 2021 sekarang, jadi masih pandemi. Di mana di tahun 2020 itu kita membuat sebuah event namanya revenge buying, dalam artian bahwa kita berharap setelah waktu itu kalau nggak salah sebelum Agustusnya ada periode di mana mall tutup selama 3 bulan. Jadi kita berharap pada saat Agustusnya di mana momentum kemerdekaan, yuk kita mengajak customer Kota Kasablanka untuk datang ke mall dan balas dendam melakukan shopping seperti itu. Nah, kebetulan memang secara traffic belum terlalu signifikan seperti di tahun 2019, tapi ada kenaikan sekitar 5%-an lah dari segi traffic. Nah, untuk di tahun 2021, sebetulnya momentum ini juga kita pergunakan di mana kita meng-create sebuah event yang unik atau program yang unik, di mana kita menghadirkan program ini khusus di bulan Agustus. Memang kalau kita comparing ke bulan sebelum pandemik, yaitu di tahun 2019, terjadi sangat signifikan penurunan dari segi traffic, di mana di tahun 2019 ini saya ingat setiap 17 Agustus para tenan ini bikin program, misalkan kayak buy one get one, diskon 75%, diskon 17%, diskon 45%. Nah, hal-hal seperti ini yang kita tetap harapkan ada, di mana walaupun pandemi, diskon-diskon dari tenan ini tetap dihadirkan untuk tetap mendatangkan customer ke Kota Kasablanka dengan protokol kesehatan seperti itu. Tentunya akan ada event dan program-program menarik ya Mas. Betul. Pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Nah, lalu Mas, ada nggak sih peluang atau sesuatu yang menarik yang ditangkap Kota Kasablanka untuk momentum 17 Agustus tahun ini? Oke. Momentum 17 Agustus tahun ini adalah kalau nggak salah temanya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ya, kalau saya tidak salah. Jadi kita berharap memang pada saat momentum Agustus ini, di mana kita sudah melakukan program vaksinasi dari pemerintah dan mudah-mudahan secara ekonomi juga bisa tumbuh. Jadi bagaimana mengkolaborasikan antara sebuah program yang berbentuk kesehatan dengan sebuah program yang menumbuhkan ekonomi Indonesia seperti itu.
Keren banget nih Mas, filosofinya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Betul. Nah, lalu apa sih tanggapan Mas Agung melihat di salah satu momentum spesial bagi masyarakat Indonesia ini, khususnya ketika kita berbicara soal seasonal marketing, Mas? Oke, kalau kita berbicara tentang seasonal marketing kan berarti program marketing yang kita laksanakan during those period di mana period itu sedang hype-hype-nya. Nah, kita melakukan di Kota Kasablanka sendiri, kita melakukan sebuah program yang tadi berkenaan dengan bagaimana menggabungkan antara momentum memperbaiki kesehatan dan momentum menumbuhkan ekonomi. Di mana untuk 17 Agustus tahun ini kita mengeluarkan sebuah strategi marketing di mana orang yang datang ke Kota Kasablanka kita harapkan sudah vaksin semua, di mana apabila sudah vaksin kan pasti sudah terima sertifikat vaksin tersebut. Nah, tinggal showing sertifikat vaksin itu di beberapa tenan kami, kemudian mendapatkan special discount. Special discount-nya ada yang 76%, karena kan kemerdekaan kita 76%, kemudian juga ada yang 45%, kemudian ada yang 17%, atau mungkin ada yang special price dari harga misalkan makanan 120.000 menjadi 76.000. Nah, dengan momentum ini kita mengajak para tenan, yuk masyarakat Indonesia ini sudah banyak yang vaksin, kita pergunakan hal tersebut sebagai momentum seasonal marketing. Kita ajak bagi Anda yang sudah vaksin datang ke Kokas, showing your vaksin card and then get a discount. Dengan seperti itu kita juga berharap bagi para warga atau customer Kokas yang belum melakukan vaksin tergiur untuk melakukan vaksin. Seperti itu. Oh, jadi Koka sendiri ini mendukung program pemerintah dalam program vaksinasi ya, Mas? Betul. Nah, kalau dalam tahun terakhir, apa aja sih, Mas, momentum yang bisa dimanfaatkan oleh brand untuk memasarkan produk atau jasanya dengan cara yang unik atau kreatif? Kalau untuk Kota Kasablanka sendiri, sebagai pusat perbelanjaan, seberapa penting momentum kemerdekaan ini untuk menggayat lebih banyak pengunjung, Mas? Kalau untuk menggayat pengunjung pastinya momentumnya sangat kuat sekali karena seperti saya tadi bilang bahwa 17 Agustus ini kan public holiday, otomatis secara traffic juga ada kenaikan. Jadi memang kita selalu mengajak para brand atau para tenan-tenan yang ada di Kota Kasablanka during period of Agustus, yuk create something menarik untuk para customer Kota Kasablanka gitu. Dalam setahun memang Kota Kasablanka tidak hanya kemerdekaan, jadi kurang lebih akan ada 8 event, 8 program, di mana mulai dari Chinese New Year, kemudian Spring, kemudian Agustus, kemudian ada Ramadan, sampai ke nanti closingnya di Christmas. Jadi selama 1 tahun itu kita punya 8 event atau 8 program yang kita bungkus untuk kita hadirkan ke customer. Nah, kalau misalkan dielaborate pada saat during pandemic ini seperti apa programnya, itu biasanya kita kita menghadirkan sebuah program yang namanya personal shopper. Jadi apabila customer tertarik dengan program-program yang Kota Kasablanka hadirkan atau program yang tenan kita hadirkan untuk para customer yang Kota Kasablanka dan masih worried untuk pergi keluar rumah, bisa mempergunakan tools personal shopper ini, di mana kita hadirkan sudah dari tahun lalu, dari tahun 2020 Maret sampai sekarang masih berjalan, di mana programnya cukup simpel, jadi cukup melihat katalognya tenan di websitenya tenan atau di IG-nya tenan, kemudian tertarik dengan barang tersebut, tinggal chat ke Kota Kasablanka, nanti tim Kota Kasablanka yang membelanjakan hal tersebut, kemudian kita akan shipping ke tempatnya customer, seperti itu. Wah, jadi event-eventnya dari Kota Kasablanka ini banyak banget ya, Mas? Kalau di pandemi sendiri, itu ada personal shopper ya, Mas? Betul, ya seperti itu. Nah, kalau strategi sendiri nih, Mas, strategi apa yang perusahaan gunakan untuk mendorong peningkatan penjualan selama momentum kemerdekaan ini? Apakah ada yang dipersiapkan, Mas, sebelumnya? Oke.
during Agustus tahun ini memang kita menghadirkan program Show Your Vaccine and Get Special Offer from Kota Kasablanka, di mana program ini keluar dari pertimbangan bahwa sudah banyak masyarakat yang divaksin, dan kita mempergunakan momentum itu di mana kita memberikan sebuah treat, memberikan sebuah added value kepada orang-orang atau warga-warga yang memang mau menjalankan program pemerintah dan mau divaksin seperti itu. Dan persiapannya ini kita lakukan sekitar 3 bulan ke belakang. Kita approach ke para tenan, yuk siapa yang mau join untuk program ini. Akhirnya mereka memberikan diskon dan kita memberikan tools untuk pemasarannya. Nah, kalau ditanya apakah berbeda toolsnya pemasarannya dengan tahun lalu, dengan program-program Agustus di tahun 2019 ke bawah, sebetulnya memang ada perbedaan. Mungkin di tahun 2019 kita lebih mempergunakan tools-tools yang seperti media cetak atau radio. Nah, tapi kalau sekarang kita melihatnya bahwa lebih banyak orang yang mencari informasi via handphone, sehingga kita untuk segi pemasaran beralih ke lebih digital, di mana kita memakai digital ad untuk Instagram, untuk Facebook, kemudian kita juga pakai WA Blast, kemudian kita juga pakai email blast, seperti itu. Oh, luar biasa nih, strategi yang luar biasa dari Kota Kasablanka. Selain untuk menaikkan pengunjung di Kota Kasablanka itu sendiri, juga mendukung program vaksinasi pemerintah dan juga untuk menaikkan customer experience pada pengunjung. Betul. Nah, marketer, masih banyak pertanyaan-pertanyaan menarik untuk Mas Agung. So, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi dalam perbincangan dengan Agung Gunawan, Senior Promotion Manager Kota Kasablanka. Nah, melanjutkan perbincangan dengan Mas Agung sebelumnya, menurut Mas Agung, strategi pemasaran yang visional seperti apa untuk mengoptimalkan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini, baiknya berbeda dari tahun ke tahun atau ada sesekali perubahan yang dilakukan seperti sedikit demi sedikit dengan memodifikasi strategi sebelumnya, atau justru setiap tahunnya harus ada perubahan secara total? Oke. Sebetulnya dari ke tahun memang strateginya pasti berubah. Seperti saya sudah mention bahwa tahun 2019 kita tidak bisa menerapkan strategi seperti itu lagi, di mana tahun 2020 sama tahun 2021 kita lebih mengedepankan untuk pemasaran di digital. Seperti itu. Kemudian di tahun 2021 juga kita melakukan strategi lain, di mana kita berpikir bahwa sudah banyak orang yang divaksin, makanya kita mempergunakan tools kartu vaksin ini untuk mendapatkan diskon dengan harapan bahwa yang sudah divaksin dapat value, kemudian yang belum divaksin juga akhirnya mau karena ternyata banyak benefit setelah divaksin, seperti itu. Nah, kemudian untuk eventnya sendiri, untuk programnya sendiri, sebetulnya 17 Agustus ini juga sangat penting karena tenan-tenan kami itu memang selalu menghadirkan diskon di tanggal 17 Agustus ini. Dan kalau tidak salah, beberapa kali 17 Agustus ini terjadi itu di tengah-tengah weekday, kalau nggak salah hari Rabu atau hari Kamis. Nah, sehingga mungkin kita pengen menghadirkan bahwa pada saat tanggal 17 Agustus ini yang penting datang ke Kokas, nanti juga pasti dapat diskonan, seperti itu. Nah, jadi para marketeers yang ingin berburu diskon tanggal 17 bisa langsung ke Kokas ya, Mas? Betul. Kalau untuk kanal pemasaran sendiri nih, Mas, misalnya ada promosi tentang kampanye dari Kota Kasablanka, biasanya Kota Kasablanka mengabarkan lewat mana saja nih, Mas?
Oke, kalau kanal pemasaran memang kita mempergunakan berbagai tools, di mana tools konvensional juga kita masih lakukan, di mana kita seperti pasang iklan di radio, kemudian juga kita melakukan printing, di mana kita pasang di beberapa titik di Kota Kasablanka, seperti poster, banner, itu masih kita lakukan. Kemudian kita juga masuk ke ranah digital, di mana kita juga pasang digital ad, kita pasang juga boost untuk sosial media posting kita. Kemudian kadang untuk beberapa event besar kita juga mempergunakan influencer atau KOL untuk mempromosikan event dan programnya Kota Kasablanka. Seperti itu. Nah, jadi kalau untuk marketeers yang ingin mencari promo apa aja nih yang disediain Kokas, bisa lewat digital juga di platform-platform Kokas ya, Mas? Betul. Dan mungkin tambahan untuk kanal promosi ini, sebetulnya sekarang ini kan sebuah event atau sebuah program itu harus lebih customized, dalam artian harus lebih dekat dengan customer-nya. Nah, sehingga ada beberapa event yang memang kita mempergunakan tidak hanya KOL atau tidak hanya influencer, tapi lebih ke menggetter komunitasnya. Seperti kemarin terakhir kita ada event BT21 Line, di mana ternyata kita tuh tahu kalau komunitasnya BT21 itu di Indonesia besar sekali, yang dinamakan Army itu. Nah, akhirnya kita menggetter komunitas itu, kita hadirkan komunitas itu di event, ternyata impact-nya itu lebih tinggi daripada kita hire influencer atau pasang iklan di digital ad. Karena ternyata pada saat komunitas itu datang, eventnya juga bertepatan BT21, mereka saling word of mouth. Mereka infokan ke temannya, temannya infokan lagi ke siapa. Akhirnya itu menjadi sebuah snowball, di mana akhirnya orang-orang tuh tahu, oh ternyata ada event BT21 di Kota Kasablanka. Seperti itu. Wah, jadi untuk menggait konsumen juga bisa menggunakan komunitas besar ya, Mas, seperti Army Betul. BTS. Betul. Nah, kalau pemerintah kan terus mengupdate kebijakan ya, Mas. Tentu kita berharap keadaan semakin membaik dan kita turut mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Ada nggak sih, Mas, persiapan Kota Kasablanka untuk kebijakan-kebijakan tidak terduga ini? Misalnya kan kemarin PPKM yang beberapa waktu terakhir diperpanjang. Seperti apa, Mas? Oke, sebetulnya dari zaman 2020 Maret, memang banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang cukup infonya cukup mendadak, sehingga untuk kami sektor swasta sebetulnya sudah cukup aware dan sudah cukup bisa mengantisipasi hal tersebut. Mulai dari penutupan awal PSBB itu kita langsung koordinasikan ke bagian tenan, kemudian juga untuk PPKM sekarang juga sama, begitu kita dapat kebijakan dari pemerintah, kita langsung infokan mengenai hal tersebut ke tenan-tenan kami, kemudian juga kita langsung bikin pengumuman di sosial media, kemudian kita juga langsung rubah mengenai website. Hal-hal itu sudah kita lakukan secara automatically. Nah, kemudian untuk kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan, sebetulnya ini sudah menjadi normal, udah bukan new normal lagi, tapi sudah menjadi normal bagi kami, di mana setiap orang yang masuk ke Kota Kasablanka itu harus scan QR, kemudian harus pakai hand sanitizer, kita siapkan mesinnya, kemudian cek suhu, kemudian habis itu masuk ke kokas, kita juga ada arah-arah di mana kita menunjukkan customer kemana one way koridornya, seperti itu. Wah, jadi kok ya jadi secara penerapan kebijakan pemerintah kita udah terbiasa lah, karena ini sudah 1 tahun jalan kan, seperti itu. Jadi Kokas sendiri tuh nggak kaget ya, Mas, kalau misalkan ada perubahan peraturan dari pemerintah? Kagetnya sesaat lah. Habis itu kita langsung jalan seperti mesin lah, automatically kemana aja kita harus menginfokan ke tenan, ke customer via sosial media, ke tenan via surat, kemudian kita mengecek apa aja yang kurang dari segi protokol kesehatan, apa yang perlu ditambah, seperti itu. Wah, jadi bergerak cepat nih, Mas Kokas. Betul. Nah, di beberapa mall kan ada tenan yang harus tutup, Mas. Kalau Kota Kasablanka sendiri bagaimana?
Oke, memang ada beberapa tenan yang menurut kebijakan pemerintah harus ditutup sementara. Itu juga memang kami sangat menyayangkan mengenai hal itu, tapi kita juga mengerti bahwa penutupan itu background-nya atau keluarnya dari penilaian yang mana, sehingga kita tetap melakukan anjuran dari pemerintah untuk penutupan tenan-tenan tersebut. Nah, pada saat penutupan tenan-tenan tersebut, kita juga menginfokan ke customer bahwa tenan-tenan mana aja yang masih buka. Seperti esensial, supermarket, farmasi, bank, itu kan memang masih dibutuhkan secara daily basis para customer Kota Kasablanka. Jadi memang kita menginfokan ke customer bahwa oh tenan-tenan ini aja yang masih buka. Untuk F&B pun seperti itu, kita create sebuah materi promo di mana bahwa tenan-tenan F&B ini bisa melakukan take away atau delivery via tadi personal shoppernya Kota Kasablanka. Kita infokan itu ke customer kita juga. Nah, yang paling baru kita juga berpikir bahwa biasanya kalau lagi PPKM diperpanjang seperti ini, orang kan kadang kangen makan restoran gitu. Betul. Tapi mereka itu masih nggak mau lah kalau misalkan delivery atau take away langsung ke restorannya masih nggak mau seperti itu. Akhirnya kita menggather semua informasi, yuk tenan-tenan mana aja yang punya frozen food, punya paket-paket frozen food. Nah, kita create sebuah promo mengenai frozen food itu, kemudian kita pasarkan ke customer kami, dan responnya lumayan 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 tinggi ya, seperti itu. Kalau di Kota Kasablanka sendiri ini berapa persen sih Mas tenan yang harus tutup dan nggak bisa survive during pandemi ini? Kayaknya kurang lebih dari ya tenan yang buka itu kalau nggak salah di angka 18% sampai 22%-an. Jadi selebihnya sih tutup seperti itu. Seperti apa sih Mas dukungan Kota Kasablanka untuk membantu tenan dalam kondisi ini? Misalnya dengan relaksasi kah, sewa atau lainnya? Betul. Selama during pandemi ini, selama dahulu PSBB, kemudian PPKM, kita memang mempergunakan formula-formula tertentu untuk memberikan relaksasi ke para tenan. Bisa jadi itu dalam bentuk pelonggaran termin pembayaran, atau bisa jadi dalam bentuk pemberian diskon. Relaksasi ini kita pergunakan guna memberikan istilahnya keleluasaan lah bagi tenan, supaya tenan juga tetap bisa growing secara bisnis, dan Kota Kasablanka juga bisa growing secara bisnis seperti itu. Oh, jadi Kokas juga mengasih keringanan nih Mas untuk tenan-tenan di masa pandemi ini ya Mas? Iya. Nah, bisa nggak sih Mas berbagi sedikit mengenai riset-riset kebiasaan konsumen atau temuan unik Kota Kasablanka pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia di tahun sebelumnya, dan apa yang diantisipasi di tahun ini? Oke. Kalau riset yang kita lihat sih di tahun sebelum pandemi ya, tahun 2017 sampai 2019-an, itu during 17 Agustus, itu banyak sekali tenan-tenan yang melakukan buy one get one. Mungkin karena hanya satu hari, jadi secara kuantiti barang yang harus dikeluarkan tidak terlalu banyak. Tetapi ini menjadi sebuah istilahnya apa ya, sebuah trademark, di mana yuk kalau mau nyari barang buy one get one, datang aja tanggal 17 Agustus ke Kota Kasablanka. Dan itu kita lihat lumayan bagus program-programnya. Nah, dan yang kita lihat juga, yang hasil temuan yang kita lihat adalah banyak sekali tenan-tenan sport yang melakukan itu, seperti sepatu sport buy one get one, atau baju sport buy one get one, sehingga hal-hal seperti ini yang kita pertahankan terus gitu loh. Jadi pada saat tahun berikutnya kita selalu meminta ke para tenan, yuk bikin lagi buy one get one, supaya orang itu terus ter-remind bahwa oh kalau mau mencari barang yang buy one get one, nanti aja tanggal 17 Agustus ke Kokas. Seperti itu.
Jadi menanamkan mindset kepada para konsumer ya, Mas. Kalau Betul. misalkan mau ada diskon 17-an, ayo ke Kokas gitu. Betul, karena begini, pada saat kita membuat sebuah event yang atau program yang satu hari itu nggak mudah. Kalau misalkan kita bikin event atau program yang during 1 bulan, itu biasanya 1 minggu awal pengenalan, minggu kedua, minggu ketiga pembelanjaan, kemudian minggu keempat itu biasanya diskon, seperti itu. Tapi kalau yang one day event atau one day program, ini harus di-repeat misalkan per bulan atau per tahun, supaya orang bisa terimain terus, seperti itu. Tapi sejujurnya aku sama teman-temanku juga sih, Mas, kalau ada 17-an, ayo kita ke Kokas gitu. Iya kan? Iya. Itu merupakan temuan yang istilahnya yang kita berpikir, oh iya ya, mungkin karena gini, habit tradisional orang Indonesia itu pada saat 17-an Agustus kan mereka beraktivitas di luar. Balap karung lah, apalagi itu main Panjat kelereng pinang. lah, Ya. ya panjat pinang, sehingga tenan-tenan yang berbau outdoor activity seperti sepatu olahraga atau baju olahraga itu sangat diuntungkan. Sehingga mungkin mereka akan keluar melakukan tarik tambang atau melakukan panjat pinang dengan pakai sepatu olahraga baru atau celana olahraga baru seperti itu. Jadi kalau kita lihat pas saat 17 Agustus itu tenan-tenan olahraga ini sangat dipenuhi oleh customer-customer. Iya, setuju sih, Mas. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mas Agung. Menurut Mas Agung, apa tolok ukur dari keberhasilan suatu strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan, khususnya pada momentum seperti perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ini? Oke, tolak ukur mengenai sebuah event dan program di Kota Kasablanka itu ada 2 hal. Yang pertama adalah dari segi traffic, di mana sebuah event atau program harus mendorong traffic menjadi naik. Misalkan traffic di bulan sebelumnya yang misalkan hanya 98%, pada saat kita event itu naik menjadi 115%, misalkan seperti itu. Itu yang pertama. Terus kemudian dari segi spending customer yang sudah berada di Kota Kasablanka, di mana kita punya sebuah tools, punya sebuah alat atau apps, yaitu PG Card Apps, di mana during event tersebut atau during program tersebut kita mendetek berapa banyak customer membelanjakan uangnya di Kota Kasablanka. Apabila terjadi kenaikan berarti program tersebut bisa dibilang sukses. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Mas Agung. Nah, dari perbincangan kita dengan Mas Agung tadi bisa disimpulkan bahwa strategi pemasaran ini terus berkembang secara dinamis mengikuti situasi dan behavior dari konsumen. Perusahaan dituntut untuk terus aktif dan kreatif untuk bisa memberikan penawaran yang menarik bagi konsumennya, terutama di momentum istimewa seperti perayaan kemerdekaan Indonesia ini. Marketeers, demikian perbincangan kita hari ini dengan Mas Agung. Terima kasih banyak nih untuk Mas Agung Gunawan, Senior Promotion Manager Kota Kasablanka, sudah mau sharing, memberikan insight dan inspirasi bagi kita semua. Ya, terima kasih Mbak Delia dan terima kasih juga kepada marketers. Sukses selalu. Sukses selalu, Mas. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu agar semua sektor perusahaan bisa berjalan normal seperti biasanya. Saya Delia Amanda beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Stay safe, stay healthy Indonesia. Salam merdeka.